Dalam ayat tadi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan Tuhannya, menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Selain disesatkan oleh Allah, walaupun mereka punya ilmu, apa? Wa khatama ala sam'ihi. Dan Allah tutup pendengaran mereka. Orang yang sudah mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu, bahkan nafsunya sudah dijadikan Tuhan, maka pendengaran mereka Allah tutup. Tidak bisa mendengarkan, tidak mau mendengarkan sesuatu yang benar. Tidak mau mendengarkan sesuatu yang hak. Karena apa? Ditutup. Kalau diberi nasihat, kalau diberi arahan yang benar, dia tidak mau mendengar. Khatamallahu ala sam'ihi. Allah tutup pendengar mereka. Wa qalbihi, dan juga Allah tutup hatinya. Hatinya Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Tutup sehingga tidak mampu mendengar, menyimak, memahami kebenaran yang datang dari Allah. Na'udzubillah. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Ditambah lagi Allah tambah pada pandangan mereka, pada basar, pada pandangan mereka, pada mata mereka, tutup juga, ditutup, tidak mampu melihat sesuatu yang benar, tidak bisa melihat sesuatu yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, yang sesat dianggap hak, yang hak dianggap sesat. Na'udzubillah. Ini karena sudah mengikuti hawa nafsu. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita banyak memperturutkan hawa nafsu sesuai dengan keinginan dan nafsu kita tanpa memperdulikan petunjuk Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Faman yahdi min ba'dillah. Siapa lagi yang bisa memberi petunjuk setelah Allah? Afala tadhakkarun. Tidakkah kamu terus berpikir? Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, apa? Kita harus menjauhi arahan-arahan nafsu kita, keinginan nafsu kita, tetapi harus mematuhi perintah Allah. Wa may yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Artinya tidak ada yang bisa memberi petunjuk lagi kalau hati kita sudah ditutup oleh Allah. Kalau mata kita sudah ditutup oleh Allah, pendengaran kita ditutup oleh Allah, karena kita suka mengikuti hawa nafsu, maka tidak akan bisa selamat kita. Kita akan terus dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Afala tadhakkarun. Tidakkah kamu selalu ingat? Oleh karena itu, mari kita ingat bahwa yang membuat kita celaka, tidak selamat dalam hidup ini, karena terlalu memanjakan nafsu kita dan mengabaikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'jaban minha balikin kaifa hawa bal fa'jaban min salimin kaifah naja. Jadi kalau banyak orang sesat, jangan kadang-kadang saat ini kita lebih kagum dengan orang-orang yang sesat dari jalan Allah, karena kepintarannya, karena teknologinya, karena kemajuan materinya dan sebagainya, lebih kagum. Padahal sesungguhnya mereka orang-orang yang disesatkan oleh Allah, yang dicelakakan oleh Allah. Tapi kagumlah kepada orang yang bisa selamat, yang tidak mengikuti model-model baru yang sama sekali tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada puasa yang kita sedang melaksanakan, yang hari ini sudah sampai pada hari ke-7 insyaallah. Sebetulnya mengajarkan kita bagaimana sesungguhnya hidup ini. Hidup bukan hanya soal makan,
Kalau hanya makan, ya binatang juga makan. Ulaika kal an'am. Kalau hanya untuk makan, hidup itu bukan untuk makan. Maka diajarilah puasa untuk tidak makan, tidak minum, ya, dan tidak memperturutkan nafsu selama paling tidak selama satu bulan Ramadan. Sehingga kita memahami betul makna hidup ini. Ternyata makna hidup dengan puasa yang kita laksanakan bukan hanya untuk makan, betul untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Oleh karena itu ibadah-ibadah, amalan-amalan ibadah yang ada di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan untuk benar-benar menghamba Allah, mentaati kepada Allah. Baca Al-Quran, baca kalamnya yang turun di bulan Ramadan ini, sehingga kita lebih memahami makna hidup ini. Kalau kita sering membaca, menyimak, memahami Al-Quran, kita akan tambah memahami apa sebetulnya makna hidup ini. Tidak hanya sekedar makan, minum, memenuhi keinginan nafsu kita. Nafsu ini namanya manusia, punya 1000 keinginan, ingin ini macam-macam. Tetapi silakan punya keinginan, tapi keinginan yang diridhoi oleh Allah, yang disesuai dengan petunjuk Allah, bahwa kita semua amal kita akan dimintai pertanggungjawaban. Umur kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Ingat bahwa seorang hamba nanti di padang mahsyar tidak akan bergeser tempat berdirinya. Ketika di padang mahsyar tidak akan bergeser dari tempat berdirinya sampai ditanyakan tentang 4 hal. Hatta yus'ala an arba'in. Ada 4 hal yang akan ditanyakan, ada 4 perkara yang akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban. Sebelum dimintai pertanggungjawaban itu, kita sendiri, semua manusia akan tetap berdiri di tempatnya di bawah terik matahari yang begitu panas, yang jaraknya hanya 1 jengkal daripada kita. Di sekitarnya banjir keringat karena panasnya, tidak akan berkisar sampai ditanyakan 4 hal. Apa itu? An umrihi fima afna, tentang umurnya, tentang hidupnya, untuk apa dihabiskan, untuk apa dihabiskan umurnya. Wa an jismihi fima ablahu, tentang badannya, tentang fisiknya, tentang tubuh kita, untuk apa digunakan. Mata untuk apa, tangan untuk apa, mulut untuk apa untuk mengikuti keinginan nafsunya, akan ditanyakan. Wa an jismihi fima ablah. Jadi semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga, wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya. Kita sedang mencari ilmu, menuntut ilmu, nanti akan ditanyakan fima amila bihi, untuk apa ilmunya diamalkan, untuk apa untuk hanya bangga-banggaan atau untuk sombong-sombongan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu kita mencari ilmu untuk tambah menunduk kepada Allah, untuk tambah patuh, untuk tambah taat kepada Allah, bukan untuk semakin menjauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allahi illa hudan. Yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya dari Allah, dia tidak akan semakin dekat kepada Allah, tetapi semakin jauh. Tentu kita tidak ingin semakin jauh dari Allah dengan ilmu kita, tidak ingin semakin jauh dari Allah dengan ilmu yang kita miliki. Kita dengan ilmu ingin semakin dekat, supaya semakin dekat. Gimana?
bagaimana ilmu kita diamalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan, nggak usah dikomando dengan orang lain. Mau sholat masih dibentak-bentak, diteriaki, tidak punya kesadaran untuk terus menghadap kepada Allah kalau sudah iqamat. Ini sesuatu yang gimana? Masa harus diteriaki oleh manusia? Tidak punya kesadaran, padahal kita tahu bahwa kita ketika sudah iqamah, ya harus terus membentuk barisan, merapatkan barisan tanpa dikomando. Itu menunjukkan bahwa kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Yang terakhir yang akan ditanyakan apa? Wa an malihi, tentang hartanya. Tentang harta malah lebih berat lagi. Karena apa? Karena yang ditanyakan dari dua sisi. Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkan hartanya? Wa fima anfaqahu, untuk apa dibelanjakan? Untuk apa dibelikan? Apakah dibelikan hanya untuk menyenangkan perutnya saja, mengikuti hawa nafsunya? Itu semua yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ditanyakan, kita terus berada di bawah terik matahari yang jaraknya hanya 1 jengkal nanti di padang mahsyar. Oleh karena itu, mari kita semua harus kembali kepada petunjuk Allah. Baik dalam menggunakan umur, baik dalam menggunakan anggota badan kita, baik dalam ilmu yang kita dapatkan ataupun harta yang kita miliki, harus benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah. Apa yang kita makan dari mana? Kalau tidak, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azabnya. Tentu dengan cara apa? Ya, kita mengamalkan apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus orang yang puasa, karena kita dalam konteks puasa di bulan Ramadan ini, orang yang mau meninggalkan makannya, meninggalkan syahwatnya, itu hadis yang cukup kenal setiap tahun disinggung, ada kullu amalin ni Adam bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap anak Adam, setiap amal anak Adam, setiap amal manusia itu akan dilipat gandakan. Setiap amal kebaikannya akan dilipat gandakan sampai 100, bahkan sampai 700 dilipat, berlipat sampai 700 kali. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu tidak dilipatkan sampai 700, tetapi itu langsung Allah yang memberikannya. Artinya kalau Allah yang langsung memberikannya, berarti biwairi hisab, tanpa dihitung. Kalau tanpa dihitung bisa berlipat-lipat, berjuta-juta lipat, banyak sekali. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu apa? Yada syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu. Karena dia telah meninggalkan syahwatnya, tidak memperturutkan syahwatnya, nafsunya, dan meninggalkan makanan-makanan yang enak-enak, minuman yang lezat-lezat, yang segar, tetap karena Allah. Oleh karena itu Allah berikan pahala yang sangat banyak, biwairi hisabin. Kemudian di dalam hadis juga mungkin sudah sering disebut, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga nanti ada pintu. Pintu itu disebut ar-rayyan.
Ar-ray, la yadkhuluha illa shaimun. Tidak, pintu itu tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Tentu berpuasa di sini berpuasa yang tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi lebih dari itu, yaitu tidak memperturutkan hawa nafsunya secara membabi buta tanpa petunjuk dari Allah. Itu yang akan memasuki itu. Ya termasuk ya tidak mudah memfitnah, tidak mudah menghibah, melakukan maksiat dan sebagainya, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat segalanya, pikiran dan sebagainya. Itu yang kalau sudah dimasuki oleh orang puasa, dalam hadis itu apa? Pintu itu otomatis tertutup. Uliqah, ditutup, la yadkhuluha ghairuhum, tidak ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa. Hanya itu apa? Untuk orang yang puasa itu memiliki keistimewaan luar biasa, sampai pintu masuknya saja khusus. Tetapi tentu puasa, orang puasa yang dimaksud orang yang berpuasa di sini adalah yang berpuasa dari keinginan nafsunya, bukan sekedar meninggalkan makan dan minum. Makanya dalam hadis Rasulullah menyampaikan apa? Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang buruk, yang tidak baik, dan mengerjakannya, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Tidak ada artinya meninggalkan makan dan minum kalau perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan dusta selalu muncul dari mulut kita. Perbuatan-perbuatan maksiat selalu muncul dari perbuatan kita. Tidak ada artinya, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menyadarkan kita semua, bisa mengingatkan kita semua untuk lebih baik lagi, untuk lebih mengamalkan ilmunya, untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya, sehingga benar-benar kita termasuk orang-orang yang berpuasa dari keinginan nafsu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari setiap nasihat, dari setiap irsyadat yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para kiai di dalam kesempatan kuliah subuh yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini, sehingga kita nanti keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar keluar seperti bayi yang keluar atau yang baru lahir. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti anak yang baru lahir, dosa-dosa kita semuanya diampuni karena kita mengamalkan ilmu kita, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memperturunkan hawa nafsunya. Ini saja barangkali dari saya. Mohon maaf atas segala kehilafan, keliruan dalam ucapan, dalam tindakan. Mudah-mudahan semua kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, minimal selama bulan Ramadan ini, dan bisa dilanjutkan dalam 11 bulan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu